Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Administrasi Pendidikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Brian Agus Nugroho. Saya Duranda Cecilia. Saya Senja Pramita. Saya Eka Septia Mariana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara dan observasi mengenai administrasi di sekolah, tepatnya di SDN Gayam 3, Kota Kediri. Pertama-tama yaitu latar belakang. Administrasi pendidikan merupakan komponen penting dalam mengelola sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Menurut Rahmadani 2024, ruang lingkupnya meliputi kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik, sarana prasarana, dan keuangan. Menurut Astuti 2023, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti pengelolaan yang belum optimal dan keterbatasan sumber daya, sehingga perlu peningkatan kualitas administrasi pendidikan. Menurut Ashari 2024, yang dalam laporan ini ada rumusan masalah, yaitu apa saja ruang lingkup administrasi pendidikan di sekolah, lalu bagaimana penerapannya di sekolah, bagaimana solusi dan permasalahan administrasi pendidikan. Lalu ada tujuan. Tujuan dari ini adalah mengetahui ruang lingkup administrasi pendidikan, menganalisis penerapannya di sekolah, dan menentukan solusi permasalahan administrasi pendidikan. Berikut ada sedikit kajian teori tentang administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan proses kerja sama dalam mengelola sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi berbagai bidang yang saling berkaitan, yaitu administrasi kurikulum, peserta didik dan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, keuangan, hubungan masyarakat, serta tata usaha. Seluruh aspek tersebut berperan dalam mendukung kelancaran dan efektivitas proses pembelajaran. Jamil dan Ramli tahun 2023. Yang selanjutnya ada tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan agar tujuan dapat tercapai secara optimal. Menurut Sergio Varni dan Carver, tujuan administrasi meliputi efektivitas, efisiensi, kemampuan beradaptasi, dan kepuasan kerja. Sementara itu, Daryanto menekankan pentingnya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang selanjutnya ada fungsi administrasi pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan meliputi perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pelaksanaan, actuating, dan pengawasan, controlling. Keempat fungsi ini sangat berkaitan dalam memastikan keseluruhan kegiatan pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Answir. Selanjutnya ada metode. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Mania 2008, observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Menurut Sugiono tahun 2010, wawancara digunakan untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab dengan narasumber. Sementara itu, dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data dari dokumen atau arsip yang relevan. Ketiga teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan saling melengkapi. Selanjutnya yaitu hasil wawancara dan observasi yang kami lakukan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SDN Gayam 3, diperoleh beberapa temuan terkait administrasi pendidikan, yaitu yang pertama administrasi sekolah atau kurikulum. Administrasi kurikulum sudah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya perangkat pembelajaran seperti modul ajar, prota, prosem, dan jadwal pelajaran yang tersusun rapi. Guru juga sudah melakukan penilaian secara berkala, namun masih ada beberapa guru yang belum menyesuaikan perangkat pembelajaran dengan kondisi nyata di kelas. Yang kedua yaitu administrasi peserta didik. Pengelolaan data siswa sudah tertib, mulai dari identitas, presensi, hingga perkembangan belajar. Proses PPDB juga berjalan sesuai prosedur. Namun pencatatan masih sebagian dilakukan secara manual, sehingga kurang efisien. Yang ketiga yaitu administrasi tenaga pendidik dan kependidikan. Data guru, jadwal mengajar, dan pembagian tugas sudah jelas. Guru juga bekerja sesuai bidangnya, akan tetapi pemanfaatan teknologi dalam administrasi masih kurang optimal. Selanjutnya yaitu administrasi sarana dan prasarana.
Fasilitas sekolah seperti ruang kelas, perpustakaan, dan alat pembelajaran sudah cukup memadai. Inventaris juga sudah dicatat, tetapi masih ada beberapa fasilitas yang kurang terawat. Kemudian administrasi keuangan, pengelolaan keuangan sudah cukup transparan dan digunakan untuk mendukung kegiatan sekolah. Namun, pencatatan keuangan belum sepenuhnya berbasis digital. Selanjutnya yaitu administrasi hubungan masyarakat atau HUMAS. Administrasi HUMAS bertujuan membangun dan menjaga hubungan baik antara sekolah dengan masyarakat, terutama orang tua dan pihak terkait. Melalui komunikasi, kerjasama, dan penyampaian informasi, hubungan yang harmonis ini dapat mendukung perkembangan kualitas dan citra sekolah. Selanjutnya yaitu administrasi tata usaha. Administrasi tata usaha menangani pencatatan, pengarsipan, dan pengelolaan dokumen serta surat menyurat di sekolah. Perannya penting dalam mendukung kelancaran administrasi, mempermudah akses informasi, dan menciptakan tata tertib administrasi. Jadi perlu ditekankan untuk permasalahan yang ada di SDN GM3 Kota Kediri mengenai administrasi sekolah, yaitu administrasi sarana dan prasarana, di mana di SDN GM3 sudah ada yang namanya IFP atau Interactive Flat Panel atau yang sering kita sebut dengan smartboard. Namun dalam penggunaannya itu tidak maksimal, jadi hanya digunakan saat mata pelajaran tertentu. Dan yang menggunakannya pun tidak semua guru menggunakan. Yang saya lihat hanya guru kelas 5 yang paling sering menggunakan. Karena mungkin mohon maaf, guru-guru yang lainnya itu belum fasih dalam menggunakan perangkat tersebut. Pembahasannya yaitu, secara umum, administrasi pendidikan di SDN Gayam 3 Kota Kediri sudah berjalan cukup baik dan sesuai dengan teori karena telah mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada administrasi kurikulum, perencanaan sudah baik, namun pelaksanaan belum sepenuhnya sesuai sehingga guru perlu menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi siswa. Administrasi peserta didik juga sudah tertib, tetapi masih menggunakan sistem manual yang kurang efisien sehingga perlu beralih ke sistem digital. Selain itu, pada administrasi tenaga pendidik, pembagian tugas sudah jelas, tetapi pemanfaatan teknologi masih perlu ditingkatkan. Sarana dan prasarana sudah cukup memadai, namun perawatannya belum optimal. Sementara itu, administrasi keuangan sudah transparan, tetapi belum sepenuhnya berbasis digital. Secara keseluruhan, administrasi pendidikan sudah cukup baik, namun masih perlu perbaikan terutama dalam pemanfaatan teknologi dan optimalisasi pelaksanaan. Mengenai permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Administrasi kurikulum, mengadakan pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran, melakukan supervisi rutin oleh kepada sekolah, mendorong guru menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi siswa. Yang kedua, administrasi peserta didik, menggunakan sistem administrasi berbasis digital, memberikan pelatihan teknologi kepada tenaga administrasi, mengintegrasikan data siswa agar lebih mudah diakses. Yang ketiga, administrasi tenaga pendidik, mengadakan pelatihan TIK secara rutin, mendorong penggunaan aplikasi digital dalam administrasi, menyediakan fasilitas teknologi yang memadai. Selanjutnya ada kesimpulan. Pelaksanaan administrasi pendidikan di SDN Gayam 3 Kota Kediri secara umum sudah berjalan cukup baik dan sesuai dengan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti pencatatan yang masih manual, kemudian pemanfaatan teknologi yang belum optimal, serta pengelolaan sarana prasarana yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan melalui digitalisasi administrasi, peningkatan kompetensi guru, dan penguatan pengelolaan agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada rekomendasi, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, penerapan sistem administrasi digital, pemeliharaan sarana prasarana secara rutin, serta penguatan transparansi keuangan dan komunikasi dengan orang tua agar pengelolaan sekolah lebih efektif dan efisien. Sekian hasil pemaparan dari observasi kami yang kami lakukan di SDN Gayam 3 Kota Kediri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.